Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas sawah tanda hujan. Perkenalkan, nama saya Raja Saiful Pardede. Perkenalkan, nama saya Erlangga Natawijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Rizki. Perkenalkan, nama saya Natar Sinaga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adila. Saya Ria Ananda, saya Fitri Diah Murdiana, saya Nur Sofia, saya Yulia Nasiba, saya Sofa Jengga Nurila, saya Nikman Lukus, saya Tika Aulia, saya Aulia Ramawati. Lahan sawah tada hujan adalah sistem persawahan yang sumber airnya berasal dari sumber air hujan. Lahan seperti ini tidak mendapatkan suplai air dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis maupun irigasi sederhana. Ketergantungan terhadap curah hujan membuat ketersediaan air di lahan sawah tada hujan sangat dipengaruhi oleh kondisi musim. Biasanya di lahan sawah tada hujan, tanaman padi hanya bisa dapat ditanam pada saat musim hujan. Sedangkan di musim kemarau, tanaman seringkali tidak bisa dipertahankan karena kondisi air di lahan sawah tada hujan kian menyurut bahkan sampai kering. Kondisi ini menyebabkan pola tanam, produktivitas, dan jadwal tanam di lahan sawah tada hujan dapat berubah-ubah setiap tahunnya bergantung pada kapan hujan akan turun. Sawah tada hujan memiliki karakteristik tanah bertekstur lempung atau lempung berpasir, di mana tanah tersebut dapat menahan dan menampung air hujan. Namun, pada saat musim kemarau, tanah tersebut cenderung lebih kering atau cepat kering, di mana tanah tersebut dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi yang akan mengakibatkan tanaman padi kekurangan air. Kondisi lingkungan di Gunung Kupang berada pada iklim tropis dengan pergantian musim hujan dan kemarau yang cukup jelas pada akhir hingga awal tahun. Curah hujan cenderung meningkat dan mendukung aktivitas pertanian, terutama penanaman padi. Sementara itu, pada pertengahan tahun, wilayah ini biasanya mengalami musim kemarau yang menyebabkan kondisi tanah menjadi lebih kering. Baik, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari sawah tada hujan. Sawah tada hujan memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, biaya produksi lebih rendah karena di sini para petani tidak membangun irigasi secara teknis. Yang kedua yaitu menggunakan air hujan secara gratis. Para petani di sini berharap tidak menggunakan sumber air dari yang lain, melainkan mereka mengharapkan air hujan secara gratis. Yang selanjutnya itu pengelolaan yang sederhana. Di dalam pengelolaan sawah tada hujan, mereka menggunakan pengelolaan secara sederhana karena tidak menggunakan pengelolaan yang rumit. Dan yang terakhir yaitu untuk potensi memperharap pada sawah tada hujan bencana. Tantangan utama sawah tada hujan adalah ketidakpastian cuaca. Jika musim hujan terlalu lebat atau pendek, maka padi bisa gagal tumbuh. Jika hujan terlalu deras, genangan juga bisa merusak tanaman muda. Perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan musim hujan dan musim kemarau semakin tak menentu. Hal ini menyebabkan para petani sawah tada hujan kesulitan menentukan pola tanam, sehingga resiko kegagalan panen semakin meningkat. Baik, peran teknologi bagi pertanian sawah tada hujan. Yang pertama, para petani bisa menggunakan aplikasi cuaca untuk memperkirakan cuaca yang pas saat masa tanam. Dan yang kedua, para petani juga bisa menggunakan bibit unggul yang bisa menyesuaikan dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Pengelolaan air di lahan sawah tada hujan, biasanya petani membuat parit dan pematang untuk mengairi sawah, tetapi pematang dan paritnya lebih tinggi karena lebih baik mensuplai air hingga tanaman siap panen. Selanjutnya yaitu ada pengaruh pola tanam terhadap hasil panen. Pengaruh pola tanam yang tepat seperti tanam serempak dapat meningkatkan hasil panen dan mengurangi tekanan hama pada lahan tada hujan karena tanaman tumbuh seragam sehingga memudahkan pengelolaan dan perawatan. Pilihan varietas padi yang cocok adalah varietas yang tahan kering dan bisa tumbuh dengan air terbatas. Contohnya padi gogo atau varietas unggul yang dirancang untuk lahan tada hujan. Selanjutnya ada sistem tanam. Jadi sistem tanam yang digunakan adalah sistem tanam jajar Lugowo, yang dimana sistem ini dapat membantu sirkulasi udara, memaksimalkan cahaya, dan membuat penggunaan air lebih efisien. Sistem ini juga dapat mencegah serangan dari hama.
Selanjutnya, pengendalian hama dan penyakit. Hama seperti wereng, tikus, dan keong mas sering menyerang sawah tada hujan. Pengendaliannya dilakukan secara terpadu. Contohnya itu seperti memasang perangkap, menjaga kebersihan lahan, dan menggunakan pestisida sesuai aturan. Pupuk organik seperti kompos dan juga pupuk kandang mampu membuat tanah lebih gembur dan menahan air lebih baik sehingga tanah subur lebih lama. Sedangkan pupuk kimia digunakan untuk nutrisi yang lebih cepat sehingga tidak dapat digunakan secara berlebihan karena tanah bisa mengalami kerusakan. Gulma dapat merugikan padi di lahan sawah tada hujan, sehingga pencegahan gulma pada sawah tada hujan dapat dilakukan dengan cara pencabutan gulma, penyemprotan herbisida, atau menggunakan power weeder untuk menggemburkan tanah sekaligus juga pembasmian gulma. Sawah tada hujan dapat membantu ekonomi masyarakat Gunung Kupang secara signifikan, namun perlu adanya perlakuan yang berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik dan edukasi masyarakat terhadap pertanian modern yang dapat membantu produktivitas dan efektivitas sawah secara signifikan.